Presiden Indonesia Joko Widodo memerintahkan penguatan perbatasan Indonesia dan menginstruksikan layanan khusus untuk menjaga kontrol yang lebih besar terhadap masyarakat dan untuk memastikan keselamatan orang-orang di wilayah Papua yang ingin direbut paksa oleh Australia dan juga sekutunya. Pekerjaan harus diintensifkan melalui Dinas Perbatasan dan Dinas Keamanan Federal, kata Jokowi. Setiap upaya untuk melanggarnya harus digagalkan dengan cepat dan efektif, menggunakan kekuatan dan sarana apapun yang dimiliki, termasuk unit aksi bergerak dan pasukan khusus. Jokowi marah besar atas tindakan Australia yang sudah lewat batas. Jokowi mengatakan dengan nada tinggi, dipikir gampang mengambil tanah Indonesia seperti itu. Berbicara pada hari layanan keamanan yang dilayarkan secara luas di Jakarta, Presiden Jokowi juga menginstruksikan layanan untuk meningkatkan kontrol masyarakat dan memaksimalkan penggunaan potensi operasional teknis dan personil mereka untuk mencegah resiko dan datang dari luar negeri dan pengkhianat internal dalam negeri. Keterangan maksimum pemusatan kekuatan saat ini juga diperlukan dari badan-badan kontra intelijen, termasuk intelijen militer, penting untuk menekan tindakan dinas khusus asing dengan cepat mengidentifikasi pengkhianat, mata-mata, dan penyabotase. Ia juga mengatakan bahwa itu adalah tugas pelayanan khusus untuk memastikan keselamatan orang-orang yang tinggal di daerah Papua dan sekitarnya yang ingin dikuasai Australia dan juga para sekutunya. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Jokowi, itu sebagai aksi dan aneksasi ilegal adalah tugas untuk melakukan semua yang diperlukan untuk menghormati hak dan kebebasan mereka. Adapun masih belum ada tanda-tanda perang berakhir yang sudah memasuki bulan Juli ini. Konflik tersebut juga sangat berbahaya bagi Indonesia seperti konflik yang terjadi di Timur Leste yang telah menewaskan puluhan ribu orang, mengusir kejutan orang dari rumah mereka, dan menghancurkan kota-kota menjadi reruntuhan hingga lepas dari Indonesia. Putin menyebut Australia dan Barat juga sudah berencana melancarkan invasinya sebagai operasi khusus untuk jurnalifikasi dan demilitarisasi tanah Papua. Seperti yang dilakukan di Timur Leste, Putin menyebutnya ini sebagai tindakan perampasan tanah yang tidak beralasan. Dan dengan alasan Australia dan Barat mendukung kemerdekaan Papua, meskipun perang Rusia dan Ukraina belum berakhir, Putin dengan tegas akan selalu membela Indonesia dan terus mengirim peralatan tempurnya membela Indonesia untuk menghadapi agresi Australia dan Barat. Putin juga mengatakan akan berbicara dengan para sekutunya untuk tetap solid membantu Indonesia dari keserakan para badut-badut asing yang ingin merampas wilayah Indonesia. Telah berulang kali memperingatkan Australia dan Amerika agar berhenti melecehkan Indonesia, sebuah langkah yang secara efektif mengubur proses perdamaian yang rapuh di negara itu. Pengumuman Putin juga membuka jalan bagi Indonesia untuk sejak terbuka menambah pasukan dan senjata ke konflik berkepanjangannya. Di sisi lain, Joe Biden memerintahkan Anthony Albanese untuk melanjutkan serangan ke negara tetangganya. Setelah pasukannya siap untuk berperang, seperti dilaporkan oleh Straits Times, unit militer termasuk kelompok timur dan kelompok barat harus dilaksanakan tugas mereka sesuai dengan rencana yang telah disetujui sebelumnya. Ia juga berharap semua akan berlanjut ke arah mereka seperti yang terjadi di Australia. Sejauh ini, Albanese mengatakan kepada Joe Biden bahwa pasukan sekarang memegang kendali penuh dalam medan pertempuran. Kemenangan besar akan berpihak pada Australia setelah pemimpinnya mengirim pasukan dan peralatan canggih yang modern setelah melepaskan tujuan awal untuk membantu OPM di Papua menyusul perlawanan keras Indonesia. Australia memfokuskan upayanya untuk mengamankan kendali penuh atas wilayahnya sendiri. Sebelumnya, Australia juga sempat membantah wilayah Darwin telah dikepung dan dikuasai pasukan TNI dan sekutunya. Seperti yang terungkap dalam pernyataan kantor staf Jenderal Angkatan Darat Australia, setelah pertempuran berada di Darwin, pasukan pertahanan Australia dipaksa mundur dari posisi dan juga garis yang mereka duduki. Selain itu, mereka juga mengatakan Indonesia memiliki banyak keunggulan dalam artileri pesawat terbang, sumber daya manusia, dan kekuatan lainnya. Meskipun Australia berjanji pasukannya akan kembali membalas serangan Indonesia dengan bantuan pasukan senjata modern dari Barat.